Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilhamnya Sikin, YouTuber paling nganu. Diminum dulu kopinya, teman-teman. Cocok ini hujan-hujan ya. Minum kopi meskipun agak dingin, sudah enggak panas lagi. Sebuah upgradean dari anak salam kanci Bandungan, Magelang, nampak di pandangan Anda saat ini. Akan kita ulas satu persatu bagian terpentingnya. Yang pertama teman-teman, untuk bagian piston, kita telah upgrade dengan berbagai macam cara ya, yang insya Allah akan lebih kuat. Dan video pengupgradean piston ini sudah ada di video saya. Silakan teman-teman simak lagi, karena nanti kalau saya ceritakan di sini akan memakan waktu yang cukup lama. Yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan, yakni spasi antara pistonnya ini dengan tarikan ini ya teman-teman. Ada spasinya, bisa teman-teman lihat ini. Saya perdekat ya. Nah ini ada spasinya ya teman-teman ya. Ini dia sekitar 1 mili. Kenapa? Karena nanti jika per ini mendorong, bagian piston ini nggak akan mengenai kukangan ini ya teman-teman ya. Jadi aman. Yang paling perlu diperhatikan karena ini penyebab utama dari patahnya ini teman-teman. Jadi ini dibiarkan begitu saja, begitu per meluncur ke depan, pistonnya meluncur ke depan, nah ini menabrak ini kemudian mengakibatkan ini patah. Pokoknya diatur bagaimana caranya agar ada spasi antara ini dengan ini ya teman-teman. Nah itu ada spasi ya teman-teman. Kemudian bagian penting lainnya adalah ini teman-teman. Saya udah ganti menggunakan plat besi ya. Saya menggunakan gergaji besi karena ini saya pandang sangat kuat dan juga pas ukurannya ya teman-teman. Akan tetapi jika dibengkak-bengkokkan dia patah. Jadi untuk ditarik ini sangat kuat teman-teman dan tidak mudah karat. Dan bagian belakang saya kasih aluminium ketebalannya 1 maaf 1 mili ya teman-teman ya. Dan saya baut 2 biji untuk penguatnya ke bagian ini, tarikannya. Ini juga saya kasih baru lagi 2 biji ya teman-teman ya. Yang juga perlu diperhatikan, ini teman-teman, ini harus bautnya ini betul-betul ditipiskan ya. Karena kalau enggak dia akan menabrak rumah piston. Sebagaimana pengalaman saya sendiri ini sudah tertabrak teman-teman. Jadi ada baret di sepanjang ini ya. Jadi ini harus benar-benar diamplas lagi, diratakan dengan bagian yang ininya ya. Jadi rata benar seperti itu. Dan bagian lagi yang perlu dibenahi agar mendekati kesempurnaan ya teman-teman. Bukan sempurna bukan, tetapi mendekati. Ya ini kenapa saya gunakan pakai plat gergaji, karena di ujungnya ada semacam lubang, jadi kita tinggal potong begini. Ini jadi rumah sangkutan spring ya teman-teman ke sini. Nah, ini jadi kuat. Kalau kita cuma mengandalkan plastik saja ABS seperti ini rentan patah ya teman-teman. Tetapi kalau kita bantu dengan plat semacam ini dia akan kokoh. Kemudian kita lem ya antara plastik ABS ini dengan plat ini, kita lem. Dan perlu juga teman-teman perhatikan di sangkutan spring yang bagian ini tengahnya kan berlubang teman-teman. Kita kasih paku teman-teman. Jadi kuat dia, mengantisipasi patah ya. Ini belum patah sudah saya kasih paku tengahnya yang pas. Jadi meskipun ketarik kemari dia akan kokoh. Dan ini saya kasih
lembaran paralon ya, ukuran 3 mili kali 2, tumpuk 2 ini teman-teman. Jadi tumpuk 2, bisa teman-teman lihat ya, itu ada garisnya 3 mili atas 3 mili bawah. Saya lem, kemudian saya kasih resin dapur ya bagian sini sebagai penguat. Kemudian titik selanjutnya yang penting juga teman-teman adalah bagian ini nih, rumah aspernya ya. Harus kita perkokoh, saya perkokoh dengan paralon ya teman-teman. Ini saya kasih resin dapur lagi, resin lagi, resin. Kemudian bagian rel bawahnya, relnya, ini juga saya kasih resin dapur. Sana sama sini. Kalau soal springnya sendiri sudah saya upgrade. Video pengupgradeannya ada di video saya sebelumnya ya. Bisa teman-teman simak lagi, buka-buka lagi. Dari ukuran 17 cm menjadi 18 cm teman-teman. Dan ini sudah cukup kuat ya. Dan bagian penting lainnya adalah ini teman-teman. Nah ini kita lapis aluminium juga 1 mili. Kemudian bagian dudukan ininya juga kita kasih resin dapur, tujuannya agar kuat teman-teman. Kuat ya. Kemudian lubang untuk ini kita perbesar lagi, saya perbesar lagi ya teman-teman. Karena dia untuk toleransi ketika ini didorong, begitu kita sudah upgrade kan ada penambahan aluminium ya. Nah ketika ini didorong, kalau ini nggak diperbesar lubang as besinya ini nggak akan bisa meluncur ke sini teman-teman, karena nggak muat ya. Tetapi begitu diperbesar dia akan fleksibel ke bawah seperti itu. Kemudian nyangkut di sini dikit saja, nyangkutnya dikit ini teman-teman, karena kita bikin ringan ya, tarikannya bikin ringan. Saya kasih lihat. Nah ini saya sudah perbesar lubangnya teman-teman, dari ukuran standarnya ya. Standarnya hanya sekitar 1 mili, ini saya perbesar menjadi 2 mili lebih ini sepertinya ya. 2 mili, hampir 3 mili ini malah teman-teman ya. Saya perbesar pakai paku ukuran panjang 6,5 cm teman-teman. Kalau ini masih standarnya, ukuran seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya perbesar lagi memang untuk bisa goyang ke atas ke bawah begitu. Kemudian yang kita resin dapur ini sebelah sana dengan sini ya teman-teman. Jadi berimbang. Seperti ini ya. Sini di resin, sini juga. Ini di resin bagian sana juga. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian tarikannya ini juga kita kasih aluminium ukuran 1 mili juga ya teman-teman. Membalut kemari, kita lem juga, terus kemari kita lem. Nah ini gesekannya kita semua yang berbau-bau gesekan ya teman-teman, kita kasih grease ya, untuk meluncur lebih lancar dan lebih awet. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, untuk pernya ini sudah saya potong dari ukuran standarnya sekarang menjadi 1 cm nih teman-teman, hanya 1 cm agar tarikannya nanti ringan ya teman-teman ya, nggak berat gitu. Dan untuk rumah pernya juga saya perkuat dengan paralon ukuran 3 mili juga, lembaran 3 mili dari paralon yang tadinya bulat ukuran 2,5 in saya lembarkan menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian bagian atas ini, atas per ini saya kasih lem, saya ikat benang dulu sedikit, terus saya tetesi lem. Jadi ini ketika kita buka nggak lompat ya teman-teman, pernya nggak lompat, atau sekali lompat nanti kita kesusahan untuk mencarinya. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman perhatikan lagi untuk masalah ini adalah nanti bagian inbarnya akan kita upgrade teman-teman. Yang tadinya pakai plastik ya, akan kita ganti menggunakan tembaga, tetapi ini masih dalam perjalanan. Ini menunggu pesanan datang dari teman saya ya. Inbarnya masih dalam perjalanan, itu nanti bagus hasilnya, cakep pokoknya seperti itu. Dan juga untuk bagian ini teman-teman, ini sudah saya maaf batuk sudah saya tambahi coakan begitu biar nggak membentur dengan ini ya teman-teman.
Ini saya tambahi coakan, saya gerinda lagi. Kemudian ini juga karena ada penambahan aluminium ini, sehingga ini perlu dicoak lagi, mundur ke belakang, jelas mundur ke belakang. Kemudian ini juga, jadi detailnya seperti ini teman-teman. Ini yang wajib, menurut saya wajib dilakukan agar unitnya menjadi mendekati sempurna, semacam itu ya teman-teman. Dan untuk rumah sekrup belum saya tambahkan ini ya teman-teman, resin dapur ini belum saya tambahkan resin dapur karena yang bagian-bagian penting saja yang saya tambahkan resin dapur. Akan tetapi jika teman-teman menginginkannya untuk menambahkan resin dapur itu semakin bagus ya. Hal lainnya adalah masalah pemberat teman-teman. Untuk pemberat ini relatif ya teman-teman, karena menurut saya itu hanya aksesoris saja. Karena tanpa pemberat pun unit ini masih fungsi dengan baik ya teman-teman. Bagi saya pemberat adalah hanya tambahan. Jadi bisa ditambahkan, bisa enggak. Untuk masalah pemberatnya bisa tambahkan dengan besi atau pasir besi yang kemudian dilem ya. Kemudian ditambahkan resin di atasnya, macam-macam bentuk pemberat. Bisa teman-teman lihat-lihat di tutorial lainnya ya teman-teman untuk masalah pemberat. Yang paling penting adalah bagian-bagian yang tadi saya sebutkan satu persatu. Barangkali ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar agar kita bisa saling melengkapi, kita saling sharing hal yang bermanfaat ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk pertemuan saat ini ya teman-teman. Dan ya ini lupa teman-teman, belum saya sampaikan ya. Akan lebih bagus lagi nih teman-teman kalau bagian ini juga harus dikasih grease ya, rel yang meskipun sepertinya nggak penting tetapi harus dikasih grease juga. Ini dikit juga kasih grease karena untuk meminimalisir terjadinya gesekan ya teman-teman. Dan ini juga lebih baik diganti ya teman-teman, nanti menggunakan mur gitu yang panjang, cari yang warna hitam karena ini digesek-gesek jadi rentan terjadinya patah ya teman-teman. Ini bagian yang ini belum saya ganti, ini perlu diganti juga dengan ditambahkan tengahnya mur baut gitu, tembus atas bawah warna hitam ya, biar serasi dengan warna unitnya ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya di channel ini, dan bukan maksud saya untuk menggurui. Upgradean dari para master, para suhu di bidang ini, tentunya upgradean mereka lebih bagus dan saya yakin lebih baik dari upgradean anak Salam Kanji Bandungan Magelang. Oke, terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel Ilhamnya Sigin. Tanpa dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dukungan teman-teman semua, bagi yang sudah subscribe ataupun yang belum, channel ini tidak ada artinya apa-apa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.